Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan Stambuk 2018, kelompok 7. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membawakan tentang mata kuliah dari perpajakan, di mana dosen pengampunya yang bernama Bapak Oke Sofian Hidayat, SEAKCA. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama Sarima Angelina Manulang. Yang kedua Devi Apriani. Terakhir saya sendiri Siti Fatimah Nasution. Materi yang akan kami bawakan terkait dengan pajak penghasilan pasal 25. Di mana pengertian pajak penghasilan pasal 25 ini ataupun merupakan dengan PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya adapun ketentuan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Yang kedua, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Dan yang terakhir, apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh 25 akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Ada dua kategori pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua, wajib pajak badan. Di mana wajib pajak orang pribadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT. Yang pengertiannya itu ialah melakukan kegiatan usaha secara gratis, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Lalu yang kedua itu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, di mana ini merupakan berstatus pekerja bebas ataupun karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPSPT adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan selama 12 bulan. Berikutnya ada tarif PPh pasal 25. Tarif PPh pada 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun sama dengan 5%. Sedangkan yang kedua, penghasilan 50 juta dikurang 250 juta per tahun sama dengan 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta dikurang 500 juta per tahun sama dengan 25%. Yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta per tahun sama dengan 30%. Selanjutnya, wajib pajak badan, di mana wajib pajak badan usaha ini merupakan melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar. Tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Adapun cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25, yang pertama PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23 sesuai dengan 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah dikurang 25% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Yang ketiga, adapun juga PPh pasal 22 di mana pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Nah, yang terakhir itu PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan yang dibayar
Kata berutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Berikutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 25. Pada PT Maju Bersama bergerak dalam bidang produksi makanan di mana penjualannya dimaksudkan ke banyak supermarket ataupun toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga diekspor ke luar negeri, seperti Korea. Pada data pajak angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Maju Bersama dalam setahun itu lebih dari sebesar Rp50.000.000, maka perhitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba ruginya sebelum pajaknya adalah Rp937.688.000. Berikut contoh perhitungan PP pasal 25, di mana pada tarifnya sebesar Rp937.688 dikali 25%. Hasilnya itu sebesar Rp234.422.000. Berikut pun ada pun PPh pasal 25, pasal 29, Rp234.422 dikurang Rp168.982.456 sebagai angsuran PPh pasal 25 dan hasilnya itu Rp65.439.544.000. Dan berikutnya pun ada juga angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp234.422.000 ditambah selama 12 bulan. Maka hasilnya Rp19.935.166.67 dan akan dibulatkan menjadi Rp19.535.000. Jadi, PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT Maju Bersama adalah sebesar Rp19.535.000. Video pembelajaran yang kami bawakan semoga bermanfaat. Terima kasih.